Halo lur, welcome back to my channel. Salam sehat seger kewarasan. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan diberikan kedermawanan. Kanggo subscribe channel gue iki ya lur. Oke lur, mungkin sedulur semua akhir-akhir hari-harinya mendadak full dengan suara etek-etek berulang-ulang ya lur. Selamat menikmati alunan irama yang dihasilkan dari permainan jadul bernama lato-lato ini lur. Tidak hanya anak kecil, bahkan orang dewasa pun berlomba-lomba berpartisipasi dalam memainkannya. Namun tahukah sedulur semua kalau permainan ini sebenarnya bukan hal baru lur. Menurut hasil selidik kami mengutip dari idntimes.com, sejarah lato-lato bisa dibilang cukup panjang lur. Masa kejayaannya kini terulang lagi seperti beberapa tahun lalu pada zaman cilianku lur. Nah, begini perjalanan lato-lato alias etek-etek hingga populer kembali. Sekilas tidak ada yang istimewa dari permainan lato-lato, hanya dua buah bola keras yang diikat dengan dua tali kemudian disatukan. Cara mainnya pun cukup digoyangkan agar kedua bola saling membentur. Tapi lur, jangan anggap remeh ya, nyatanya cara main lato-lato ini tidak semudah itu loh. Semakin cepat kamu bergerak maka makin liar bolanya lur. Berkat kerumitan tersebut, kini muncul istilah master lato-lato lur. Istilah tersebut merujuk pada seseorang yang mampu membenturkan kedua bola secara tepat dengan kecepatan dan berbagai macam atraksi. Memainkan lato-lato perlu belajar kemampuan keseimbangan dan kesabaran ya lur. Terpeleset sedikit bisa jadi lengan atau bahkan kepala justru kejeduk bola-bolanya loh. Dari sedulur pun mungkin ada yang pernah mengalami jari terjepit oleh kedua bola atau terlilit tali saat belum mahir memainkannya. Mainan ini kembali populer setelah muncul video TikTok yang menampilkan sekelompok anak-anak main lato-lato, bahkan ada sampai turnamennya lor. Bukan sembarangan permainan, karena sekelas Presiden Jokowi saja memainkan lato-lato ini loh. Nah, dan yang tidak kalah menarik, meski banyak dimainkan masyarakat Indonesia, lato-lato ini sebenarnya merupakan permainan impor dari Amerika Serikat. Di negara asalnya, permainan ini juga disebut sebagai clackers, click-clacks, knockers, kersbangers, atau clankers. Istilah-istilah tersebut merujuk pada benda-benda yang sama, yakni dua bola yang dihubungkan dengan dua tali. Cara permainannya pun persis sebagaimana lato-lato yang dimainkan di Indonesia. Ketika dimainkan, mainan ini memunculkan bunyi yang khas, klek klek. Bunyi tersebut kemudian mendasari penamaan mainan ini. Benda ini mirip dengan bolas atau senjata berburu yang digunakan oleh para gaucho atau penduduk di Pampas, Gran Gacho, dan Patagonia, Amerika Selatan. Pada mulanya, clackers dibuat sebagai alat untuk mengajari anak-anak berlatih koordinasi antara tangan dan mata. New York Times menerbitkan catatan pada Agustus 1971 yang menunjukkan adanya kejuaraan dunia clackers. Peristiwa bersejarah dari mainan ini berlangsung di Italia, tepatnya di desa Calcinatello dekat Brescia. Dimainkan sebagai kompetisi dunia, perlombaan ini pun diikuti oleh banyak peserta dari berbagai negara, sebut saja Belanda, Belgia, Swiss, Inggris, hingga Kanada yang datang untuk membuktikan kemampuan mereka bermain clackers di mata dunia. Meskipun sangat populer, mainan lato-lato ini pernah dianggap berbahaya loh lur. Permainan ini sempat menimbulkan kontroversi sekitar tahun 60 hingga 70-an. Pertama karena suaranya dianggap mengganggu. Di samping itu, clackers juga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua karena beberapa anak dilaporkan terluka akibat bermain clackers. Luka yang ditimbulkan tidak sekadar benjol karena kejeduk bola loh. Mainan clackers dianggap berbahaya karena dapat pecah menjadi serpihan tajam. Hal ini terjadi ketika anak semangat menggoyangkan tali sehingga bola-bola bertuburkan terlalu keras. Risiko ini ada karena clackers pada zaman tersebut terbuat dari kaca temper. Bahan dasar yang demikian berpotensi pecah dan membentuk serpihan yang terlempar saat dimainkan. Pada tahun 1966, Food and Drug Administration bahkan mengeluarkan peringatan terkait bahaya clackers. Lembaga tersebut juga melakukan pengujian laboratorium guna mengetahui kecepatan gerakan dan potensi pecahan dari clackers. Hasilnya permainan ini pun dilarang karena dianggap mengandung bahan kimia maupun radioaktivitas
serta mudah terbakar. Keputusan pelanggaran yang diikuti penarikan produk dari pasaran ini didukung oleh banyak lembaga, termasuk Society of the Prevention of Blindness. Tapi di luar itu semua lur, kepopuleran Clackers secara internasional merambah ke Indonesia sekitar tahun 90-an. Mainan ini populer dimainkan oleh anak-anak Indonesia. Nah, meski populer pada tahun 90-an, konon lato-lato sudah dimainkan sejak tahun 70-an. Bentuk mainannya pun tidak berubah, hanya saja tidak lagi menggunakan kaca temper, tetapi diubah dengan plastik polimer. Bahan ini dianggap jauh lebih aman dibandingkan pendahulunya. Meski demikian, permainan ini tetap berisiko pecah ya lur, tetapi dengan resiko partikel pecahannya tidak membentuk proyektil layaknya kaca. Kini Clackers di Indonesia lebih populer dengan sebutan lato-lato. Nama tersebut berasal dari bahasa Bugis dan berubah menjadi kato-kato di Makassar. Sementara di beberapa daerah di Pulau Jawa, permainan ini dulunya disebut etek-etek sebagaimana bunyi yang dihasilkannya. Meski dalam sejarah lato-lato pernah dilarang, kini kamu bisa bebas memainkannya ya lur. Tentu saja dengan tetap berhati-hati ya lur, agar tidak menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, itu tadi sekian bahasan mengenai lato-lato atau etek-etek ya lur. Mohon maaf jika ada salah kata dan data dan fakta. Bagi sedulur semua yang lebih tahu, silahkan kasih tambahan, saran dan masukannya di kolom komentar ya lur. Oke lur, terima kasih sudah mampir di channel kami. Bagikan video ini ke seluruh dunia bila bermanfaat, tekan like jika kalian suka, dan jangan lupa bantu subscribe ya lur. Terima kasih dan matur suwun.